Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perselisihan, permusuhan, dan konflik antar saudara kandung rupanya bukan lagi terjadi pada manusia biasa saja. Bahkan seorang nabi dan rasul pilihan Allah pun yang bernama Yakub mengalami hal yang demikian. Baik sahabat-sahabat Ahmad, pada kesempatan kali ini saya Ahmad akan menceritakan kisah Nabi Yakub alaihissalam, anak dari Nabi Ishak alaihissalam. Simak cerita ini sampai habis ya, agar sahabat-sahabat Ahmad mengerti kisah tauladan ini. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim dan ibunya Rifqah binti Azar. Nabi Yakub alaihissalam memiliki saudara kembar yang bernama Is. Nabi Ishak lebih menyayangi Is dikarenakan dia merupakan anak tertua, sedangkan istri Nabi Ishak alaihissalam lebih condong menyayangi Nabi Yakub alaihissalam dikarenakan ia merupakan anak yang terakhir. Dikisahkan bahwa Nabi Ishak menikahi seorang perempuan yang bernama Rifqah, salah satu dari sekian banyak ujian mereka ialah lamanya mereka dikaruniai buah hati atau yang biasa disebut sebagai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak pun berdoa kepada Allah agar diberinya karunia seorang anak dari istrinya Rifqah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengijabah doa Nabi Ishak itu, dan mereka dikaruniai dua orang anak, yakni Is dan Yakub. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwasanya Nabi Ishak lebih menyayangi Is karena ia anak pertama atau yang bisa disebut anak sulung. Sementara Rifqah, istri Nabi Ishak alaihissalam, lebih condong menyayangi Yakub karena ia merupakan anak terakhir yang bisa disebut anak bungsu. Seiring dengan bertambahnya usia, penglihatan Nabi Ishak mulai pudar, sehingga pada suatu ketika Nabi Ishak tak dapat membedakan dari kedua anaknya, yakni Is dan Yakub. Pada suatu hari, Nabi Ishak merasa sangat lapar, lalu menyuruh istrinya untuk menghidangkan makanan agar menghilangkan rasa laparnya. Is yang gemar berburu dan memancing kemudian hendak memasakkan hidangan untuk ayahnya Nabi Ishak dan berharap panjatan doa untuk keberkahan hidupnya. Di sisi lain, Siti Rifqah menyuruh Nabi Yakub untuk menyembelih salah satu hewan ternak yang dimilikinya untuk hidangan ayah Nabi Ishak alaihissalam. Seusai Siti Rifqah menyuruh Nabi Yakub, ibunya berpesan agar memakai pakaian saudaranya Is, sehingga perawakannya terlihat seperti saudara kembarnya Is yang lebih besar. Tak lama kemudian, Nabi Yakub menghampiri ayahandanya Nabi Ishak dengan membawa hidangan makanan yang ia telah siapkan.
makan. Nabi Yakub pun menghampiri ayahnya. Lantas Ishak bertanya kepadanya, "Siapakah dirimu?" Saud Nabi Ishak ayahandanya, "Aku anakmu, ayah Yakub." Lalu Nabi Ishak memegang tangannya sembari berkata, "Mendengar suaramu, terdengar seperti suara Yakub, tetapi perawakannya dan pakaiannya engkau adalah Is, kakakmu." Kemudian Nabi Ishak menikmati sajian makanan, lalu mendoakan Yakub agar kelak menjadi kekuatan yang lebih dari saudaranya, menjadi seorang berpengaruh pada bangsanya, dan diberkati turunan yang banyak. Kemudian tak lama berselang, datanglah Is, kakaknya, sembari membawa sajian yang telah dipersiapkan untuk sang ayah, Nabi Ishak alaihi salam. Lalu Nabi Ishak pun bertanya, "Apa ini, wahai anakku tercinta?" Ujar sang ayah karena menduga bahwa ia adalah Nabi Yakub. Is pun sontak menjawab, "Ini aku Is. Aku membawakan sajian makanan yang kau inginkan, ayah." Sontak Nabi Ishak seraya berkata, "Bukankah engkau telah datang menghampiriku beberapa saat yang lalu? Bahkan aku telah menikmati sajian di hadapanmu. Lalu setelah aku mendoakan kebaikan untukmu," timpal sang ayah Nabi Ishak alaihissalam. Ayahnya pun memberikan doa lain agar ia kelak menjadi orang yang paling disegani di muka bumi ini, dilimpahkan rizki kesuburan. Setelah mendapatkan doa tersebut, Is bergegas keluar dan bersumpah pada dirinya bahwa kelak nanti, usai orang tuanya meninggal dunia, ia akan membunuh saudara kandungnya sendiri. Dari kejauhan, ibunya Siti Rifqah melihat aura kebencian dan sumpahnya itu. Tanpa pikir panjang, ia pun menceritakan pada Nabi Ishak suaminya. Ia meminta Nabi Ishak agar memerintahkan Yakub pergi ke tempat kerabatnya, Laban, yang tinggal di daerah Haran, hingga kemarahan kakaknya Is mulai hilang, dan Nabi Ishak menyuruh Yakub untuk mempersunting salah satu anak gadis dari kerabatnya itu. Yakub pun menuruti perintah ayahnya, lalu pergi menjelang sore hari. Dalam perjalanannya, selagi ia beristirahat dan tidur, langit pun melindunginya dari panasnya matahari. Lalu ia mengambil batu sebagai alas tidurnya agar lebih nyenyak dalam beristirahat. Kemudian dalam tidurnya, Yakub melihat buah tangga yang tertancap dari langit menuju bumi yang ia pijakkan. Para malaikat naik turun melalui tangga itu. Dalam mimpinya itu, Allah berkata padanya, "Sesungguhnya Aku akan memberikanmu keberkahan dan membanyakkan keturunanmu dan menjadikanmu sebagai pemimpin di bumi ini." Tiba-tiba
Ia kaget dan terbangun dari tidurnya dan bahagia sekali atas apa yang dilihatnya saat bermimpi tadi itu. Lalu Nabi Yakub bernazar, jika ia kelak dapat pulang ke rumahnya itu dengan keadaan selamat, ia akan membangun masjid di tempat yang baru saja ia tiduri hingga mendapatkan mimpi tadi, dan mensedekahkan 1/10 dari penghasilannya. Lalu Nabi Yakub memberi tanda batu pada tempat yang ia tiduri. Tempat yang ia tiduri tadi dengan bersandar, dan kelak tempat tersebut akan ia jadikan tempat ibadah. Lalu Yakub terus berjalan, dan sesampainya di sana ia memperkenalkan diri dengan anak-anak perempuan Laban, anak sulungnya yang bernama Laya, anak keduanya yang bernama Rahil. Kedua gadis itu memiliki paras yang cantik dan jelita. Lalu dan menceritakan kejadiannya hingga ia harus ke tempat ini dan menceritakan apa yang ayah nasihatkan padanya. Laban pun mengizinkan untuk tinggal di sana dengan syarat Yakub harus beternak hewan miliknya selama 7 tahun. Singkat cerita, Nabi Yakub berternak hewan selama 7 tahun lamanya untuk memenuhi janjinya. Laban pun menjodohkan anak perempuannya Laya yang sedikit mengalami gangguan sakit mata kepada Nabi Yakub alaihissalam karena menaruh suka padanya. Akan tetapi Nabi Yakub menyimpan hati kepada adiknya. Namun Laban pun berucap bahwa ia tak mungkin menikahkan anak bungsunya sebelum menikahkan anak sulungnya itu. Laban pun berjanji akan menikahkan Yakub dengan kedua putrinya dengan syarat beternak hewan lagi selama 7 tahun. Baik sahabat Ahmad, saya pamit undur diri dan akan tayang part 2-nya. Nantikan ya serial kisahnya di channel kita Tarihul Islamiyah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol merah di bawah ini untuk mensubscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar kami lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.